Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat dan kita bisa belajar dengan semangat. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita belajar Al-Quran Hadis, yaitu bab wakaf. Oke, sambil menyimak video ini, anak-anak bisa buka buku paket halaman 82 tentang wakaf. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk dan tuntunan hidup bagi umat Islam, sehingga kita wajib untuk mempelajari dan membacanya agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam membaca Al-Quran, tentunya kita harus memahami kaidah dan aturan membaca Al-Quran yang ada dalam ilmu tajwid. Di antaranya belajar tentang wakaf dan wasol. Anak-anak, sudahkah mempelajari atau tahu apakah itu wakaf, apakah itu wasol? Jika belum, mari kita simak pelajaran berikut. Wakaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Pembagian wakaf dilihat dari sebabnya. Secara umum, wakaf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Wakaf idtirori. Wakaf idtirori artinya apabila pembaca menghentikan bacaan karena terpaksa, bukan karena kehendaknya, seperti batuk, lupa, atau kehabisan nafas. 2. Wakaf intidhori. Wakaf intidhori adalah wakaf karena si pembaca berhenti sejenak untuk mengambil keputusan akan berhenti atau diteruskan bacaannya. Seperti dalam contoh berikut. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Yang membaca ayat tersebut berhenti atau wakaf pada lafal wal hijarah. 3. Wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf yang terjadi ketika seorang guru memerintahkan muridnya untuk berhenti atau menghentikan bacaan pada kata-kata tertentu dalam Al-Quran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan murid dalam berwakaf. Hal ini seperti berhenti di lafal ibnai yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Apabila pembaca berhenti pada lafal ibnai, maka nun yang dibuang karena idhofah harus dikembalikan lagi, sebab hukum idhofah menjadi tidak berlaku ketika berhenti, sehingga wakafnya berbunyi ibnain. 4. Wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dikehendaki sendiri oleh pembaca. Jadi, ada beberapa sebab yang membuat pembaca berhenti ketika membaca Al-Quran, yaitu 1.
bisa karena terpaksa. Yang kedua, karena ada tanda wakaf yang diperselisihkan. Yang ketiga, karena sedang diuji. Yang keempat, karena dikehendaki sendiri oleh si pembaca. Oke anak-anak, mungkin itulah tadi materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian wakaf dan pembagian wakaf. Untuk pengertian wakaf, yaitu wakaf secara bahasa artinya adalah berhenti atau menahan, sedangkan secara istilah yaitu menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Untuk pembagian wakaf ada 4. Yang pertama adalah wakaf idtirori, yang kedua ada wakaf intidhari, yang ketiga ada wakaf ikhtibari, yang terakhir atau keempat adalah wakaf ikhtiyari. Jadi itu anak-anak ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.